Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizdawati dari kelompok 17. Dalam video ini, kami akan menyampaikan materi tentang parameter non-spesifik kadar air ekstrak yang diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman kita bersama. Baik, dalam pemaparan materi kali ini, saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh rekan saya, Sisilia Widya Ramadhani. Baik, untuk terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu kadar air. Jadi, kadar air merupakan parameter untuk menetapkan residu air setelah proses pengeringan. Syarat untuk pengujian kadar air yaitu kurang dari 10%. Untuk ekstrak kental memiliki kadar air antara 5-30%. Kadar air sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari suatu bahan pangan. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan obat alam sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Untuk menentukan kadar air ekstrak digunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama, metode gravimetri atau pengeringan oven. Metode ini dilakukan dengan menguapkan air dalam sampel melalui pemanasan pada suhu tertentu, biasanya 105 derajat Celcius, hingga berat sampel konstan. Penurunan berat sampel setelah pengeringan dihitung sebagai kadar air. Metode ini sederhana dan umum digunakan, tetapi kurang cocok untuk sampel yang mengandung senyawa volatil. Kemudian ada titrasi Karl-Fischer, di mana titrasi ini spesifik dan sensitif untuk penentuan kadar air. Prinsipnya berdasarkan reaksi antara air dengan reagen Karl-Fischer, yaitu iodin, sulfur dioksida, basa, dan pelarut seperti metanol. Metode ini sangat akurat, bahkan untuk kadar air rendah, hingga 0,1%. Kemudian, metode termogravimetri atau TGA, di mana metode ini melibatkan pemanasan sampel dalam alat thermogravimetric analyzer, di mana perubahan berat sampel diamati seiring peningkatan suhu. Kadar air dihitung dari pengurangan massa yang terjadi pada suhu tertentu. Metode ini memungkinkan analisis sampel dengan komposisi kompleks. Kemudian ada metode destilasi azeotrop, di mana metode ini menggunakan pelarut organik seperti toluena yang tidak bercampur dengan air untuk menguapkan air dalam sampel melalui proses destilasi. Air yang menguap dikondensasi dan diukur volumenya dalam tabung penerima. Metode ini efektif untuk sampel dengan kadar air yang tinggi. Kemudian ada metode near infrared spectroscopy, di mana metode ini merupakan metode non-destruktif yang mengukur kadar air berdasarkan absorpsi cahaya inframerah oleh molekul air dalam sampel. Teknik ini cepat dan dapat digunakan untuk analisis inline pada proses produksi. Kemudian, metode pengeringan dengan infrared moisture analyzer, di mana alat ini bekerja dengan memanaskan sampel menggunakan radiasi inframerah dan menghitung kadar air berdasarkan pengurangan berat sampel. Metode ini lebih cepat dibandingkan metode oven tradisional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sisilia Widya Ramadhani. Baik, adapun rumus kadar air ekstrak, kadar air sama dengan A kurang B per A kali 100%, di mana A adalah bobot sampel sebelum dipanaskan, sedangkan B adalah bobot sampel setelah dipanaskan. Baik, adapun kesimpulan yang didapatkan, kadar air dalam ekstrak merupakan parameter penting dalam analisis non-spesifik untuk menjamin stabilitas, mutu, dan daya simpan suatu ekstrak. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan ekstrak dan juga mempengaruhi simpan dan efisiensi proses distribusi serta penyimpanan produk. Nah, adapun syarat kadar air yang sesuai dengan standar yaitu kurang dari 10%.